Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan YouTube dimanapun kalian semua berada? Ketemu lagi dengan admin di Yudi Ruswandi Publish. Hari ini kita akan coba bahas tuntas mengenai menu-menu yang ada dalam print ya, menu print atau mencetak. Nah, dalam menu ini ada beberapa yang akan kita bahas. Di antaranya menu print ini ya. Nah, kalau kita mau print out atau printing atau mencetak sebuah dokumen pada Microsoft Word 2010, ini kita akan melihat tampilan dari menu print seperti ini. Ini ya. Ini print, ini kemudian jenis printer yang kita gunakan ya, kemudian nih printer properties coba kita cek di dalamnya. Nah, ini berisi tentang properties atau keterangan-keterangan dari printer Epson L120 series. Kebetulan printer ini yang akan kita gunakan. Di sini kawan-kawan YouTube bisa mengatur dokumen size, quality-nya seperti apa, kemudian quality standar, apa height yang digunakan, kemudian colornya mau print warna atau grayscale ya, multi page dan lain sebagainya. Ini bisa diatur dari sini ya. Oke, dalam menu setting, nah ini juga penting ya kawan-kawan YouTube. Dalam menu setting di bagian print kita akan menemukan beberapa pilihan. Di antaranya menunya adalah print all page. Print all page ini adalah menu print ya, ketika kita mau printing atau mencetak seluruh dokumen. Jadi biasanya pilihannya ada di sini, print all page ya. Nah, kemudian yang kedua, ini ada menu print selection. Tapi print selection ini kebetulan tidak aktif ya. Menu print selection ini bisa kita gunakan jika kita ingin hanya mencetak sebagian paragraf saja pada halaman atau page yang kita buat ini. Nah, ini kan ada contoh satu dokumen ya, ada 3 paragraf, tapi kita misalkan tidak ingin mencetak semuanya, karena kalau di print all page tadi kita bisa di print pasti semuanya keluar 3 paragraf, 4 ya, 4 paragraf ini. Nah, di print selection ini kita bisa mencetak 2 paragraf saja atau sebagian paragraf saja. Artinya tidak semua paragraf yang akan kita cetak itu nanti bisa terprint ya, tapi bisa. Nah, karena ini tidak aktif, nah ini untuk mengaktifkannya kita escape dulu ya. Kawan-kawan YouTube bisa tekan tombol ESC dalam keyboard, tekan saja. Nah, jadi nanti dia kembali ke dokumen. Nah, ini. Misalkan kita hanya ingin memprint out paragraf 1 sampai paragraf 2. Jadi caranya pertama kita blok terlebih dahulu ya. Setelah di blok, kemudian masuk ke menu print. Ya. Kemudian pilih di menu setting tadi di print selection. Nah, ini kelihatan kan? Jadi di print selection ini sekarang menunya sudah aktif karena kita sudah memblok apa yang akan kita print. Nah, kesimpulannya dalam menu print selection ini aktif, dia bisa aktif ketika kita memblok terlebih dahulu ya paragraf mana yang akan kita print. Kita ulang ya, kita tekan lagi tombol ESC atau kembali dulu ke dokumen. Pertama di blok terlebih dahulu, kemudian masuk ke menu file, pilih print ya, atau langsung Ctrl P saja, kombinasi keyboard Ctrl P. Nah, lalu ke menu print selection, diklik saja print menu selectionnya, langsung print ya, ditekan print. Nanti akan tercetak 2 paragraf ya,
dua paragraf yang tadi sudah kita blok. Nah, ini fungsinya di print selection. Pada yang ketiga, menu yang ketiga di setting ini pilihannya adalah print current page. Jadi print current page itu adalah apabila kita ingin mencetak dokumen yang aktif yang ada di sebelah kanan. Jadi yang ini nih. Karena ini aktifnya page 1, berarti kalau kita klik print current page kemudian di print, maka yang akan tercetak adalah page 1. Sebaliknya, kalau misalkan kita ingin mencetak page selanjutnya, maka ini ada kursor next page. Itu diklik saja, misalkan page 3 itu bisa. Diklik saja page 3. Atau mau gampangnya di sini saja, page 3 gitu ya. Nah, bisa saja seperti itu. Tapi ini masuknya ke print custom range. Ya, print custom range karena kita memasukkan atau mengetik halaman berapa yang akan kita print, maka menu yang muncul ini otomatis langsung ke print custom range. Jadi spesifik halaman yang akan kita print ini hanya di halaman 3 saja. Gitu ya kawan-kawan ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya di sini ada pilihan juga, ada print one side, manually print on both side. Nah, ini biasanya kita kalau mau print bolak-balik, maka menu ini bisa kita pilih ya, apakah mau seperti biasa one side ya atau manually print both side. Tapi ini nanti kertasnya kalau sudah di print keluar, di print out, maka harus membalikan lagi di lembar yang kedua ya, di muka kertas yang kedua itu. Misalkan mau bolak-balik, sisi yang satunya lagi kita masukkan dulu ke print, nanti dia baru akan print. Itu di menu print one side. Kemudian kalau di menu collate ya, kalau di menu collate ini bisa kita gunakan kalau mau mencetak beberapa halaman dalam dokumen kita. Kalau kita di printnya all ya, all page atau all halaman, di collate ini maka dia akan nyusun. Misalkan kalau 3 halaman berarti 3 halaman 2 copy. Di sini kan ada copy nih. Misalkan di sini ya menunya 2. Maka kalau dengan menu collate dia akan memprint terlebih dahulu halaman 1 kemudian 2 sampai 3 gitu. Kalau uncollate jadi 2 copy ini maka dia akan menyelesaikan satu-satu dulu halamannya. Pertama halaman 1 dulu print, kemudian halaman 1 lagi karena 2 copy. Setelah selesai halaman 2 ya 2 kali. Terakhir halaman 3 2 kali juga karena ini kopinya 2. Bagaimana kalau kopinya 5? Ya sama saja. Seperti itu ya. Ini menu collate dan uncollate ya. Mau seperti apa dulu. Kemudian di print orientation ini bisa kita mengubah ukuran kertas ya, mau landscape atau portrait, orientasi kertasnya seperti apa. Tapi biar lebih gampang diaturnya di page setup saja, biasanya di luar. Tapi di sini juga bisa. Kemudian ukuran kertas bisa juga diatur, mau paper size-nya kalau nggak ada pakai more, kalau mau custom di sini tinggal dirubah saja. Kalau HVS itu kan tidak sampai panjangnya, kalau letter ini terlalu pendek ya. Kalau HVS maka ukurannya width-nya masih sama lah sekitar 21,5, height-nya itu 33 cm ya, sekitar 33 cm. Maka kalau custom di sini diketik saja 33 cm kemudian klik OK. Kalau mau dibikin default ukuran kertasnya tinggal diklik set as default gitu. Nah, ini ukuran kertas. Kemudian ini margin, biasa pengaturan margin seperti di page setup. Kemudian ini pengaturan one page per sheet. Jadi dalam satu halaman itu kita mau mencetak berapa? Kalau one page per sheet sudah pasti ya udah biasa. Jadi satu halaman tuh ya satu saja gitu, satu sheet. Kalau ini dalam satu lembar berarti 2 halaman. Misalkan halaman 1 dan halaman 2 dicetaknya. Kalau kita pilih menu ini kemudian di print, nanti yang muncul itu 2 halaman 2 page ya dalam satu kertas gitu. Halaman 1 dan halaman 2 dalam satu kertas. Tapi pasti skalanya kecil ya karena ini dibagi 2 page tadi. 4 sampai 16 page per sheet juga bisa. Nah, ini fungsinya
Kalau untuk catatan misalkan atau untuk blueprint misalkan ya, itu bisa lah untuk bisa dijadikan pilihan. Ini gimana kebutuhan saja sih. Tapi yang pasti di Microsoft Word itu sudah menyediakan berbagai pilihan ini ya. Itu silahkan rekan-rekan, gampang saja. Oke, ini seputar penjelasan tentang menu print di Microsoft Word 2010 khususnya. Tapi pada versi-versi yang lebih atas pun itu biasanya tidak jauh berbeda ya. Menu-menunya sama, hanya perbedaan di tata letak gitu ya, di layout dan sebagainya. Tapi pada intinya sama saja. Itu saja rekan-rekan, kawan-kawan YouTube, terima kasih yang sudah mengklik channel ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Admin doakan yang sudah subscribe selalu sehat semuanya. Yang belum subscribe boleh silahkan ya ditekan tombol subscribe-nya. Kemudian di like, komen, serta share. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk banyak orang. Itu saja, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.